Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Renungan pagi ini tanggal 14 November 2024 tertulis dari Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mendapatkan pesan yang bersifat universal bahwa Yesus Kristus secara prinsip dia harus menolong bangsa Israel terkait tentang iman percaya mereka. Tetapi dalam praktiknya Yesus juga mengarahkan kita yang bukan bangsa Israel, yang bukan bangsa Allah, menjadi masuk ke dalam kawanan ini dalam satu gembala. Gembala yang kita sembah, yang kita ikuti adalah Yesus Kristus. Dan kenapa Yesus disebut sebagai gembala kita? Karena ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, maka hal itulah yang membuat kita sangat kawanan dengan domba-domba lainnya. Dan dia adalah yang memberikan nyawanya bagi kita, dan kita diselamatkan oleh karena pengorbanan Yesus Kristus. Perenungan ini menjadi sangat penting bagi kita, supaya kita dapat memposisikan diri kita dengan baik dan benar. Kita tidak perlu menjadi pribadi-pribadi yang fanatik terhadap mereka atau orang Israel. Tetapi kita juga harus memposisikan diri kita dengan benar, bahwa kita adalah kita, mereka adalah mereka. Tetapi status kita adalah domba-domba Allah yang punya satu gembala, sama seperti mereka. Tentang kenegaraan kita harus bisa pisahkan itu. Tetapi masalah iman kita harus sama-sama di dalam konteks yang terjadi seperti yang disampaikan oleh nats ini. Yesus Kristuslah gembala yang baik itu. Dia telah menuntun kita karena dia telah memberikan nyawanya bagi kita. Ada pernah sebuah peristiwa yang terjadi ketika para pengunjung mencoba untuk memanggil domba-domba yang ada di sana. Satupun dari domba-domba itu tidak ada yang mau mendengarkan. Bergantian mereka memanggil-manggil, berseru-seru memanggil domba itu. Meskipun si pemilik domba itu berkata ini namanya, mereka menyebut namanya, domba itu tidak menoleh sama sekali. Tetapi ketika si gembala itu berseru memanggil domba-dombanya, seluruh domba-domba itu langsung mendengar dan mengikuti suara dari gembala itu. Itulah mengapa kita disebut sebagai domba. Bukan ingin membuat kita berada dalam posisi lemah, tetapi ingin menunjukkan tentang ada hal yang ingin dikhususkan terkait tentang kualitas. Bahwa domba mendengarkan
suara gembalanya. Kita harus mendengarkan suara dari gembala kita, bukan suara yang lain. Firman Tuhan ini, Alkitab sudah cukup dan final bagi kita. Tidak perlu opsi-opsi yang lain. Kita memang perlu belajar tentang pemikiran-pemikiran orang-orang kontemporer dan lain sebagainya. Itu adalah cara kita untuk mencoba memvisualisasikan terkait tentang pemikiran. Tetapi untuk mengikuti mereka bahkan mati untuk mereka itu tidak perlu. Kita harus hidup seturut dengan kehendak firman Tuhan, berteladan kepada Yesus Kristus, mengikuti bagaimana ia melakukan pekerjaannya dan bagaimana dia mengakhiri pelayanannya. Kita tidak boleh lari dari prinsip yang ditetapkan oleh firman Tuhan. Mari saudaraku mensyukuri ini, karena kita telah berada dalam tuntunan Allah, menjadi kawanan bersama-sama dengan mereka. Karena Allah benar-benar mengasihi kita, tidak menginginkan kita binasa, tetapi ingin kita memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Engkau telah memanggil kami dan menjadikan kami menjadi orang-orang, pribadi-pribadi yang berada dalam satu kawanan. Tuhan, Engkaulah yang membukakan jalan bagi kami, supaya kami memperoleh kepastian itu. Bimbinglah kami Bapa, supaya kami tidak lari dari kenyataan, supaya kami tidak peduli dengan suara ini, tetapi kami semakin mendekatkan diri padamu, semakin sungguh-sungguh, dan semakin hidup penuh dengan kualitas yang sesungguhnya. Ampunkan segala dosa dan kekurangan kami ya Bapa. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.